Master Shen, ahli pembuat pedang terhebat, setiap karyanya sangat berharga. Hamba melihat, aku lihat, dapat menjadi satu tanpa bisnis. Pedang terhebat di dunia, tidak ada nomor satu. Mengadil pedang yang terbaik, selalu berikutnya. Jika aku buat pedang lebih baik setelah ini, bukankah itu menipu? Tapi jika aku berhenti sekarang... Hormat Jenderal. Satu pedang, 3 tahun. Kali ini, Raja perintahkan pedang terhebat. Yang pertama, adapun kalian hanya pantas dapat pedang gagalnya. Pedang legenda. Aku dapatkan karyanya. Master Shen, pedang terhebat. Sudah sebulan, sekarang saatnya sudah selesai. Tidak rela. Sudah saat. Mulai sekarang, di dunia, ada lagi Master Shen. Masuk, periksa. Pedang terhebat. Itulah. Satu bisnis. Mengaku tak terkalahkan, bila ketahuan berarti kejahatan. Kata Jenderal Qi, bila tak ada mayat Master Shen, gempur seluruh kota. Temukan hidup, mati, perlu puisi. Semua panas. Ya, minum air dingin biar segar. Terima kasih, Nona. Hati-hati. Semua berani menghina Nona. Lihat dulu muka sendiri. 3 tahun di sini, pedang pun tak terhantar. Orang harus sadar diri. Nona Laksana Emas, calon suaminya harus seperti Master Shen. Karena kamu. Cepat! Pandai besi ikut ke menara angin. Kenbo, ada apa? Kok buru-buru sekali? Fata, pemilik villa minta pedang bagus dalam 2 jam. 4 jam saja. Terlalu singkat. Mudah. Dale bermasalah. Ingatannya kacau, tapi peringkat 3 bekerja kasar. Bahwa dia, kalau sampai salah lagi, kita punya alasan untuk mengusirnya dari pondok. Kau, dan kau. Cepat ikut aku. Ini bengkel pedang suci, bukan untuk orang sembarangan. Ya. Senior Duan datang bantu Cempa. Boleh, coba saja. Saya cakap dulu dari awal ya, besi pun tak mampu dipotong, kemas baik dan inya sekarang. Waktu mepet, kerja banyak, ayo mulai. Baik. Cara main, tergantung alatnya. Efeknya belum tahu. Nyanyiannya bagus. Lumayan.
3 tahun di sini. Tak bisa apa-apa, merampok saja repot. Benar-benar bodoh. Buang waktu tanpa pedang. Sampah. Bukan sampah. Cuma agak lambat. Adik seperguruan. Salah. Hukumannya tak biasa. Lebih mengasihani daripada Tuan Villa. Murid paling picik. Luar biasa. Hampir batas maksimal. Jika terus, dia hancur. Berhenti! Tak guna! Hentikan. Lihat deh, soal sepele begini. Kau masih gagal. Kalau bukan karena kau, aku sudah. Dasar sampah. Menyalahkan orang lain. Besi rongsokan. Kau cuma kuli, jangan banyak harap. Sudah, pergilah. Pedangmu. Seumur hidup tak bisa tanpa besi. Tak akan bisa buat pedang. Benar. Ilmu menempai. Saudara Tuan sungguh jenius menempa yang langka. Kelak di penginapan gunung, kami andalkan reputasi saudara Duan. Apinya terlalu keras, kurang setengah inci. Pedang akan cacat, suas. Sebentar lagi makan. Tak tahu. Jangan asal bicara. Kak Duan jagonya tanpa pedang. Terima kasih. Jahat banget. Kualitas oke, tapi untuk ujian berat, susah. Apa? Ini pesanan Perdana Menteri. Iya, waktu itu dia pesan sejumlah pedang dariku, katanya, untuk raja. Dia ambil pedangnya, tapi marah. Suruh kami buat ulang, dan cuma 4 jam. Niatnya jahat. Bagus. Jadi inilah sebabnya jadwalnya begitu ketat. Ternyata dia. Sue Air, setelah bagian ini dingin, segera kemas dan bawa ke kantin pertama. Ayo. Perdana Menteri kejam, sering musuhan dengan desa pedang. Masuk villa ini, bahaya mengintai. 2 jam terlalu singkat. Entah pedang ini bisa memuaskan pejabat bajingan itu atau tidak. Kamu kok sudah balik? Aku bantu. Santai, dia pasti akan puas dengan ini. Semoga saja. Tabik Taisi. Lama tak jumpa, Kak. Terlalu mulia, Taisi. Anda pejabat tinggi. Hamba cuma. Pandai besi tak pantas dituduh. Kalau begitu, pedangku. Ini pedangmu. Kakak senior, sudah lama. Sue Air kini begitu anggun. Berani. Pergi. Mohon bimbingan, Guru Agung. Mulai. Sue Air masih muda. Mahan. Ampun, Guru Agung. Putri terhormat. Hari-hari bersama tukang besi. Memalukan. Guru Wen kasihan. Kalau sudi, ke kediaman guru. Jadi selir guru. Mobo, ada urusan. Pedang ini hadiah ulang tahun untuk raja. Batch pertama gagal. Jika ini gagal membuat pedang bagus, gagal senior. Jangan salahkan sikapku. Tekstur kasar, pegangannya buruk, tak sebaik besi tua.
Polasannya kasar. Si pandai besi. Salah, bodoh betul. Guru Agung, pedang ini adalah utama karya unggul muridku. Semoga layak di mata yang mulia. Ketajamannya bagus. Sayang, sampah juga. Mustahil! Jika kurang kawal, besi tak murni dan cacat tersembunyi. Bukan sampah. Lalu apa? Terlalu panas. Tempat kasar lagi. Senduan jin benar. Tekstur ini lebih berat dari ini. Pedang ini Murongchang. Beraninya kau menghina raja. Paduka, mungkin salah ambil. Kuil pedang ternama. Hasilnya tak layak. Jadi jelas guru dulu sungguh buta dan gila. Mempercayakan kuil pedang padamu. Kamu gagal pimpin, Lemah, musnahkan kuil pedang sampai kini. Song Sen Kyo, kau benar-benar licik. Menyelesaikan ini dalam 4 jam saja sudah sangat sulit. Apalagi waktu singkat. Kau mau hasil yang sempurna? Hanya Master Shen yang bisa. Kau jelas sengaja mempersulit. Memang sengaja. Mau apa? Guru Agung, pedang rusak, hina raja hukuman mati. Kuratakan bengkalmu. Kau bisa apa? Hei, Song Chen Jiao. Kau rakyat sok kuasa. Tak ada hukum lagi. Sok kuasa. Bayo, hari ini sang guru, ku buat kalian mati paham. Serahkan semua pedang terkenal bengkelmu. Ayo kita buktikan. Jangan bilang aku main kuasa. Sok melawan hukum. Di mana? Li Jianyi, kau juga menyerah. Apa? Di bawah Shen Shen, Li Jianyi ahli pedang terbaik sebelum Sen Sen muncul. Pedangnya tak pernah kalah. Dia ikut-ikutan untuk apa? Jenderal Wen hantar Li Jianyi berduel. Jika menang, aku biarkan kalian hidup. Jika kalian kalah, semua warga desa dipotong tangan kaki. Dilarang kekal tempat pedang. Potong tangan dan kaki. Lebih kejam dari dibunuh. Taisi bandingkan apa? Ini tidak adil untuk istana pedang. Adi, kau bisa pilih. Atau kau menolak. Taishi bisa hancurkan istana pedangmu hari ini. Kami ikut. Mobo, izinkan hamba mengurung Yun Xiao segera bertindak. 9 pedang ini darah ratusan tahun villa. Setiap satu legendaris. Namanya Biru Langit. Pemutus ilusi. Dari Lotus Salju Lembah Langit. Keahlian 30 tahun dijuluki. Setengah tahun di jalan.
Pedang tiada tanding. Zaman sekarang, teknik biasa dikira luar biasa. Menurutku, pedangmu cuma sampah. Tahu. Pedang hantu. Nasihatmu tajam. Aura mautmu menggetarkan. Sungguh empu legendaris. Lebih keras dari batu, tapi sulit. Li Jianyi sujud 3 hari hanya demi besi langka. Jelas bersungguh-sungguh. Ku beri, malah ditolak. Kini malah jadi masalah besar. Semangat senior Duan. Raspadella. Mustahil. Tak mungkin. Bilo tak mungkin kalah. Murong Cheng, harta pusakamu selama 100 tahun cuma begini. Runtuh begitu sahaja. Belum berakhir. Penebah bulan. Kristal gunung berapi 100 tahun ditempa selama 49 hari. Porselen, lebih unggul dari bajumu. Kamu. Tidak. Jangan besar kepala. Masih ada 7 pedang hebat. 7. 70 juga sia-sia. Besi rongsok. Bisa menyaingi nagaku. Betul kan? Aku mencintainya. Apalah. Pegunungan ini jerih payah ratusan tahun. Murongca, jerih payah ratusan tahun pegunungan tempa pedang. Dan nyawa ratusan pengrajin. Semua hancur hari ini akibatmu. Kakak seperguruan. Sudah begini, kau akui atau tidak? Guru serahkan kuil penempa pedang padamu. Inilah dia. Kesalahan terbesarnya. Benar. Tak ada salah. Benar. Lihat baik-baik. Istana penempa pedang kini hancur. Ku tempa dengan ilmu terlarang. Jangan potong tendotku. Mas, kau usir aku. Dasar tua bangka. Dia buta akan bakatku. Tapi memujamu si sampah. Kutumat ini. Gimana ini? 9 pedang Lin Xiao kalah. Beginilah dia. Dia takkan biarkan kita lolos. Xiao Sui, jangan lupa. Masih ada. Kau lupa, kita masih punya pedang. Ada satu lagi. Pedang awan biru adalah pedang terbaik di sini. Mereka pun kalah. Hilang. Baru saja diberikan. Ada pedang patah. Pedang patah boleh. Tapi itu pedang rusak. Walaupun sulit. Mudah kalahkan pedang naga bawah. Ini saat menentukan hidup dan mati pondok gunung. Senduan, jangan mengaco lagi. Ikuti aku. Kerana degil, guru besar terangkan sebelum kau mati. Belah gunung. Luluhkan besi. Wah, pedang ini sangat tajam. Pedang ini selamatkan villa. Pakai semua uang yang ada. Semuanya. Diam. 10. Tunggu. Cepat, cepat. Keluarga Zhu ada pedang saingi pedang naga terbang. Jangan-jangan pedang rusak di tanganmu ini
menantuku. Mundur, pedang terbang ini kenapa terasa familiar? Ini buatan senduan si tak guna. Ya, benar. Ingat, ini kuda harimau terbang Senzo. Kok gila? Nyawa keluarga dipertaruhkan? Kok malah diam saja? Kakak senior, ayah, pedang ini rusak, tapi sangat tajam bisa menembus batu di belakang. Nak belajar pun ngantuk. Kau bahkan tak bisa mematahkan pedang. Hoisya. Jangan-jangan penempa pedang ini. Pekerja bawahan bisa buat pedang setajam tanah liat. Konyol. Jika Taisi tak percaya, coba saja. Sampai kapan kau mengganggu, Berdue? Tak tahu. Nasib perguruan di ujung tanduk Yun Xiao Jiu Jian hancur. Hanya pedang ini satu-satunya harapan. Bagaimanapun, aku harus mencoba. Yu Lampu. Ditempa Master Shen dengan logam langka. Melawan sampah itu. Penghinaan bagi Yulong dan Master Shen. Kenapa? Latakan. Tidak salah lihat. Pedang terbang ini memotong pedang naga Lijiani. Ini bukan pedang biasa. Kau tidak bohong. Aku berhasil. Mungkin senduan. Jenius hasil tempaan. Tidak mungkin. Pedang naga ini baja mistis buatan Master Shen. Tak tertandingi, kenapa kalah dari pedang terbang? Pasti karena tadi aku potong banyak pedang. Jadi ada celah. Jadi kalian menang. Pedang naga sudah rusak, jadi dia dapat keberuntungan buta. Dia juga. Sekarang, pedang naga hancur sesuai taruhan. Kita, kesarian pedang. Kalahkanmu. Masih. Tidak. Jangan kira Lijiani senjata rahasiaku. Jadi ini maksudmu? Silakan. Majulah. Pertama. Pedang terhebat. Barusan hanya awal, sekarang. Bagian utama. Master Shen wafat 3 tahun lalu. Karya terakhir. Hadiah langsung dari Raja. Wah, kau tak bisa makan. Ini. Pedang terhebat. Apa? Pedang terhunus. Lihat kuil penempa pedang bertahan. Dia kabur, tamatlah pendekar nomor 1. Hukuman langit. Kuilku hancur. Murong Cheng, ini kesempatan terakhirmu dari Mahaguru. Jika kau putus tangan kaki, bersujud 3 kali, kau diampuni. Jika tidak, nyawa ratusan orang taruhannya. 100.000 kavaleri segera hancurkan tempat ini. Sanjay. Ayah, jangan. Mudong Chen. Semoga sehat abadi. Apa? Hari ini tanganku akan berakhir di sini. Ayah pernah bilang, murid kuil penempa pedang. Mati berdiri, bukan hidup berlutut. Kami bertarung. Adu pedang. Tetap akan mati. Lebih baik korbankan 1 nyawa. Selamatkan ratusan nyawa di sini. Oh, Guru. Mubu. Demi semua penghuni villa. Demi kelangsungan villa. Guru harus berkorban. Mubu.
Murid janji merawat guru setelah amputasi dan menjaga adik seperguruan. Tuan His, Tak tahu malu. Guru pemilik villa wajar berkorban. Sudah seharusnya, apalagi Perdana Menteri tidak pernah meminta nyawa guru. Kau pikir pedang tak berguna ini bisa selamatkan kita? Banyak. Villa ini asuh kamu 20, malah memelihara pengkhianat pengecut. Kini hadapi bencana, tidak cari solusi, malah paksa guru bunuh diri. Untuk selamat. Kau bicara terlalu mudah. Dasar lemah. Kau bisa cari solusi. Hah? Apa? Pasti bisa. Kak Shen, kamu mau apa? Perdana Menteri mau habisi kita. Di sini kau mati. Pergilah. Pergilah. Semua di sini. Bukan urusanmu. Xiao Sui. Perdana Menteri ingin hancurkan kuil pedang. Aku pelayan, kemana bisa lari? Aku bisa kabur dari sini. Kabur dari sini? Sudah genting, masih bercanda. Aku tidak bercanda. Hanya aku yang bisa memecahkannya. Bakat. Mampu kalahkan juara. Bubur. Aku jagonya pedang. Bomen, Kau simping. Pedang rongsok lawan juara. Daripada selamatkan villa, kau pamer berani. Gukun, Tak bisa buat pedang. ya ngawur saja dia di sini. Kurasa. Kau mau korbankan kami. Aku yang mau mati. Jangan seret kami. Saudara Duan, jangan begini. Bobo, abaikan murid, selamatkan ratusan nyawa. Nyawa ratusan saudara masih di villa. Mereka masih hidup. Terobsesi menang. Guru, mulu. Jangan diam saja. Jangan biarkan kami hancur. Guru. Tuanku, Tomohon. Ibu tua saya lumpuh, anak sekolah. Seluruh keluarga bergantung padaku. Tidak bisa. Baiklah, seumur hidup kami akan ingat kebaikanmu. Kemas ini. Valian, Murong Cheng. Waktu hampir habis. Kesabaranku terbatas. Guru, cepat putuskan. Sudah terlambat. Sudahlah. api di gunung hari ini disebabkan dendam kita. Guruku, jangan bebankan diri. Guru besar, Ayah. sesuai janji. Murong Cheng. Tunggu dulu. Sikap. Kau mau apa lagi? Ku tinggal di Tungku 3 tahun lalu. Tak kuduga membawa malapetaka bagi villa. Sebagian ini salahku. Fajar, dengan pedang rusak ini, Tantang pedang terhebatmu. Berani terima. Baik. Murong Cheng, harusnya kau potong anggota badanmu, malah kirim pesuruh. Aku potong dulu anggota badannya. Nanti kutuntaskan. Hancurkan yang lemah. Tunduk. Turun sekarang. Mau patah tangan, patah kaki. Silakan saja siapa suruh mewakili markas kami. Fasih. Halo. Mustahil.
Pedang legendaris itu patah. Ki, pedang ini sampah. Faulah. Penyelamat perkemahan. Penyelamat kami. Perkemahan ini selamat. Semua ini berkat usaha dia sendiri. Jadi, aku tak salah menilainya. Lamaran. Ilpu, kita menang. Kita tak akan mati. Murong Chen lukai diri. Kupastikan ku ambil alih manor ini. Shen Duan menggagalkanku. Itu dia. Pendekar terhebat pun juga kalah di tangan Shen Duan. Penuhi janjimu. Tarik pasukanmu. Berat. Villa Jian. Yo. Janji. Murong Cheng, jangan girang dulu. Pedang terhebat ini, hadiah kerajaan. Kalian kaum rendah, merusak barang suci. Memang ini penghinaan pada raja. Raja beri kesempatan bertahan, kalian sia-siakan. Kini hidup atau mati. Bukan hak kalian. Semua di kastil penempel pedang tak boleh pergi. Serang! Tunggu. Song Chang Kyo. Kau keterlaluan. Teruskan. Dengan pedang legendaris itu. Kalaupun mati, kami bisa mati karena kamu memanfaatkan kekuasaanmu. Ini penindasan. Lawan tentara istana. Di hadapan raja. Alasan yang hebat. Tuntut keadilan dari raja. Sejak dulu, raja murka sama dengan mayat berjuta. Pedangmu patah dulu. Pedangnya patah jadi dua, tapi kami harus dulu dengar alasanmu. Atau kuhabisi seluruh margamu. Taisi, ampuni nyawaku. Taisi, ampuni nyawaku. Ini semua ulah tabib palsu itu bukan bagian dari pendapatan rumah sakit kami. Aneh, sampah manusia. Pahlawan macam apa? Sekarang semua mati karena kau. Nona tak seharusnya menyelamatkan pengembara kotor sepertimu. Sebuah bencana. Diam. Perbuatan Shen Duan untuk selamatkan villa dan kalian, apa salahnya? Andai bukan dia, Tuan cukup potong tangan kaki. Kita selamat. Sekarang. Atau aku harus minta ampun. Aku akan pergi dari villa, bahkan jadi budakmu. Kalian. Murong Cheng. Hina Guru. Hina Li. Leluhur Suli. Berdiri semua. Postur. Mau main apa lagi? Tapi aku mau tanya, kau mau bantai warga desa Pandai Besi gara-gara hadiah kerajaan rusak? Tanya lagi. Pedang nomor 1 dari kerajaan. Pertanyaan bodoh. Sengaja cabar Menteri Shen. Kau mau kita semua mati? Ada. Aku berkata, yang dibawanya bukan pedang terhebat di dunia. Panglima, omong kosong apa ini? Kalau yang dibawa Taishi bukan pedang terhebat sejagat, lalu apa? Betul. Pedang ini sangat terkenal, semua tahu. Jika ikuti usul ini, tetap yang terhebat. Kataku pedang ini palsu. Maka tak mungkin asli. Apa? Pedang terhebat yang asli. Di kuil Pandai Besi. Si Duan, ngomong apa lagi? Pedang terhebat di kuil Pandai Besi. Mustahil kami tak tahu. Ini. Mustahil. Shen dan kau. Baik. Di kuil Pandai Besi. Aku perintah kau ambil atau Bawa kepalamu. Shunze, kau bicara apa tadi? Mana ada pedang terhebat di sini? Mulutmu harimaumu. Buat apa kau bawa aku ke sini? Aku bawa cari pedang terhebat sejati. Katamu pedang terhebat ada di sini. Perdana Menteri terus ingin menghancurkan sini. Maju mundur sama bahayanya.
Lebih baik berubah total. Beri dia pedang terhebat. Pertama, Xiao Sui, percaya aku. Pasti. Sembarang pedang sudah cukup hebat. Jadi yang mana? Pilih yang mana? Pasti capek. Ah, aku. Baik. Nah, pedang ini. Inilah sang terhebat. Menteri Agung. Pedang ini adalah yang asli. Berani kau mempermainkanku? Pengawai. Penggal kepalanya. Bedwe. Tunggu. Dia pemilik pedang itu. Hanya saja. Perlu diasah. Silakan. Ke gedung Cui Feng. Baik. Aku ingin lihat pedang rongsok ini. Jadi bagaimana? Pedang terhebat. Dia ini pedang terhebat. Bakat terbuang. Di dunia. Satu langkah. Biasa saja. Perhatikan. Urusan dunia. Pemegang pisau. Dua, tiga, empat. Wecatku. Keluarkan tenaga. Dinamatan. Pedang ilahi. Sungguh alam para dewa. Aura pedang. Nasihat jauh melebihi pedang terhebat dunia berkali lipat. Inilah pedang nomor 1 sejati. Api dari petir, bilah dari jiwa naga. Dewa sungguh menciptakan yang terbaik di dunia. Siapa dia sebenarnya? Dia juga. Anggur dewa melebihi yang terbaik di dunia. Sang perdana menjebak dia. Kaisar yang bijak tak akan mempersulitnya. Ingat kau siapa? Hanya pelayan kecil. Berani bicara sombong? Pedang buatan hamba. Mau menyaingi pedang termasyur Master Shen? Aku hanya mau pedang pembunuh raja. Tanpa celah. Jadi, sang menteri terus memaksa karena takut gagal melapor. Bukan pedang yang ia butuh, tapi alasan untuk selamatkan diri. Sadarkah sang menteri? Sebelum diserahkan, timbul pertanyaan. Jangan ngawur. Pengiriman. Kesempatan hadiah dari raja. Bukan maksudku. Maksudmu? Ada pengkhianat. Berani menipu raja dengan pedang palsu. Anda Taishi. Kuil ini pun korban. Benar. Tepat. Sudah pasti. Maksudnya, dulu keahlian Master Shen kalah dari Shen Duan sekarang. Pedang ini lebih hebat dari dulu. Murong Cheng, ternyata aku meremehkanmu. Tak kusangka bengkalmu masih menyimpan pesuruh yang sangat cendekia. Tapi, Umumkan. Perintah raja. Desa Tempa Pedang
Mazhab 100 retak. 2 master tempat terbaik. Hari ini, adu tempat pedang di puncak Tiangong. Perebutan juara. Yang kalah dilarang selamanya. Pasok senjata. Demikian titah. Terima titah. Ayah, titah ini mencurigakan. Bailey Sek ahli tempat pedang ternama. Dia pasti sudah menduga langkah ini sejak awal ingin membasmi kita. Ku tembak kau. Karena kau ikut campur, sok jago. Vermilion Beef Manor menang. 3 hari, setuju. 3 hari lagi adu di observatorium. Ini benar. Menteri ini ingin membunuh kami. Habis. Gara-gara Shen Duan, kenapa? Dia membunuh kami. Usir aku dari Villa Pedang. Sekarang juga, segera. Keluar kau, segera keluar. Keluar kau. Segera keluar. Keluar. Siapa berani? Aku selamatkan dia. Ayah yang izinkan dia. Bukan urusan kalian. Si Mei, kau gila kan? Rela korbankan kita semua demi budak asing ini. Demi dia. Besar Nona, usir dia. Ini untuk semua anggota perguruan. Keluar. Xiao Xue sudah bantu aku cukup. Aku tak mau dia ribut dengan pandai besi karena aku. Keluar. Diam kau. Usir dia. Menteri Agung akan berhenti mengejar kita. Kalian masih tak paham. Menteri Agung hanya incar perguruan kita. Tadi, bukankah dewa? Jujian Manor sudah binasa tanpa mereka. Kamu satu-satu. Usaha sia-sia, penilaian buruk, tak maju. Berani melawan senior. Kalian yang harus pergi. Perintahku. Segel gunung buka tungku mulai sekarang. Seluruh manor. Habis-habisan. 3 hari lagi. Tanding di Tian Gongtai. Pedang tempa manor. Terima tanding. Siap. Pedang 9 dewa di tangan. Tapi pedang pemberian raja akhirnya patah jika sampai disalahkan. Tak bisa hindari hukuman. Cepat cari kambing hitam. Jangan biarkan api ini menimpa Perdana Menteri. Tidak. Perdana Menteri, Raja sudah menunggu lama di ruang depan. Apa? Ikut Guru Agung menghadap. Yang mulia, hamba gagal sambut. Patut mati. Guru Agung terlalu berkuasa. Sampai Yang Mulia menunggu. Jenderal Qi suruh tertawa. Hamba tak bermaksud. Bangun. Bibi datang kini hanya satu hal. Usai ditusuk pedang terkuat, tak bisa tidur. Tak ingin cabut, tapi terngiang. Masih riang seperti dulu. Sejak Sen Guru wafat 3 tahun lalu, kotak pedangku tak lagi dapat pedang yang layak. Tuanku. Tenggelam. Bersalah. Pedang terhebat itu saat melawan ahli pedang. Tak sengaja. Bagian ini. Apa? Oh iya. Pedang terhebat di dunia itu. Mana mungkin mudah patah? Song Chen Qiu. Kau anggap aku bisa dibodohi? Tenang, Yang Mulia. Meski diberi nyali 1000, akan hamba menipu Yang Mulia. Namun, Yang Mulia, meski pedang dalam cedera hamba,
dapat pedang baru. Pedang ini melebihi pedang terhebat. Persembahkan. Memang. Pedang hebat. Licik sekali. Ada suara naga dari pedang ini. Senjata ilahi. Asal pedang ini, jawab cepat. Langit menolong. Pedang ini disukai raja, bahkan tumbal. Dihadapkan padaku. Kembali, Kate. Angkatan ini didanai resmi ranah pedang. Pedang terhebat. Penyebab patahnya. Ada kabar beredar. Apa? Bahwa bukan pedang terhebat sejati. Pesuruh lancang itu bilang, pedang dari Jenderal Qi, pedang legendaris itu palsu. Rabau. Hamba tidak bersalah. Hamba setia pada tuanku. Tidak ada langsung niat lain. Jika dusta, matilah sia-sia. Hati tak setia. Setiamu cuma pedang palsu. Berani menipu di sini. Seret dia, cambuk 30 kali. Biksu tak bersalah, pesuruhlah yang memfitnah. Paduka, jangan murka. Setia lindungi Qi. Pasti. Ini salah paham. Salah paham. Kulihat langsung. Pedang ini unggul. Ini bukti nyata. Pukul habis-habisan. Mereka gentar. Terima kasih. Hehehe. Terlalu basah. Tadi kulihat dia sudah kejam. Kuhancurkan dengan tongkat. Jenderal Qi. Si pesuruh. Sepertinya namanya pengadilan. Kalau Jenderal Qi balas dendam, 3 hari lagi, platform langit. Itu kesempatannya. Lewat persidangan, tuduh Qi Dahai. Pakai Qi Dahai untuk hancurkan kuil pedang. Pinjam tangan bunuh, tak berdarah, strategi terbaik. Heyo, Teh Olang. Beraninya kau datang. Kami di rumah pedang Zujian tak pernah bersalah. Dengar itu, masih mengaku bersih. Nyaris dibantai sang menteri baru lalu. Dunia persilatan tahu telah menyebar. Konon tanpa retorikanya yang licik. Apa nama mereka nyaris dirobohkan? Itu omong kosong. Grand Tutor yang semena-mena. Dia sudah kalah, terima saja. Jangan cari alasan. Gunung penempa pedang sudah jatuh. Pedang bagus pun tak ada. Masih berani lawan Bailian. Yah, Jangan takut. jangan lancang. Hahaha, aku terlihat arogan. Murongca, jangan lupa. Singa laut mengincarmu. Ujian hari ini. Lebih baik menyerah. Berwe. Baik. Memalukan. Nyawamu hilang. Tak asyik lagi. Hadirin, Jenderal Qi berkenan hadir. Hormat Jenderal Qi. Ya, kehadiran Jenderal Qi kami hargai. Ujian Tian Gong Tres ini dipimpin yang mulia, saya terhormat. Hari ini, Sekte Bailian atas nama Raja lawan kuil penempa pedang. Sejak Master Shen wafat 3 tahun lalu, teknik menempa pedangnya yang legendaris ikut punah bersamanya. Tak rela ilmu punah. Tak rela pusaka terlupakan. Hari ini, aku diperintahkan membawa Prasasti. Ini tanganku. Inilah 9 transformasi tangan Master Shen.
2 bintang. Hari ini, siapa yang bisa jadi juara hari ini, kitab ini jadi miliknya. 9 putaran bintang. Inilah legendaris jurus penggerak kekuatan alam. Raja menghadiahkan 9 putaran bintang. Kitab ini kuciptakan khusus untuk tubuhku. Latihan biasa capai 3 tingkat. Jika dipaksakan, hanya picu kegilaan dan karma balik. Jenderal, kenapa tak segera mulai? Lebih cepat lebih baik. Sebelum pertandingan utama, masih perlu mencari seorang tokoh sakti. Siapa itu? Jenderal saja puji kemampuannya. Ada warga kuil penempa pedang. Villa Zujian, Murong Cheng, hormat Jenderal. Sudah, bukan kau. Zujian Villa. Mana penghakim ilahi? Klan ini tak punya harga diri. Ya, Tuan Murong. Pegawai rendahanmu ini pakai trik kotor. Apa gerangan jurus hebatnya hingga pasukan Ki sendiri yang memintanya? Hanya pegawai kecil. Apa bisa dia? Pasti pakai tipu daya untuk mendekati jenderal itu. Jangan menuduh tanpa dasar. Selamat Tuan Murong. Sepertinya klan Cashworth akan mengalami kasus besar. Kami perlu andalkan kalian. Mohon bimbingannya, Guru Shenduan. Sudahlah, ngomong kosong. Aku sebut namanya bukan untuk hadiah. Aku ingin dia mati. 3 hari lalu, Shenduan ini, makhluk hina itu bermulut manis di hadapan raja hingga aku hilang marwah. Dipukul 20 kali. Tahun hari ini harus dibayar. Oh, rupanya begitu. Murong Cheng, kukira Janet, klanmu nak hasilkan pelacur berdarjatkah? Nyatanya, kau cuma pembawa sial. Tidak sahaja klanmu menghina Perdana Menteri, tetapi juga Jenderal Qi. Sekarang, nasib kalian tamat sudah. Gimana ini? Jangan sampai keluarga Shen celaka. Serahkan Shenduan. Saya Shenduan. Salam Jenderal Qi. Kau licik. Memang dasar anjing. Guru Shen. Kau Master Shen? Master Shen. Anda Master Shen? Shenduan itu Master Shen? Tak mungkin. Upend. Bukankah Master Shen tewas meledak di jalan dulu? Tidak mungkin, Master Shen kan legenda. Masak jadi kuli air di perkampungan Tempa Pedang. Pasukan Ki, mungkin Anda salah orang. Saya hanya bekerja di bengkel pedang, bukan master. Jenderal sama orang. Master Shen yang mulia. Mana mungkin jadi tukang? Dulu saya hanya lihat sekilas. Posturnya agak mirip. Pasti salah lihat. Mungkin mataku canggung. Master Shen sudah wafat lama. Kau tak pantas menyamai keagungannya. Langsung saja, waktu mepet. Pertandingan mulai. Ujian resmi dimulai. 2 perguruan harus kirim 2 orang masing-masing. Aku yang tentukan pemenangnya. Joim, saat halangi Zongzu dulu. Belum kutuntut balas. Pertimbangkan kau besar di sini, sekarang butuh orang. Bantu menilai dan menempa pedang ini. Hanya ini. Suir, percayalah, lalu ini jelas-jelas 50 kati, 100 kati, 500 kati, 1000. Inti ujiannya adalah, mampukah pandai besi itu? Kenali batas diri. Pilih palu yang sesuai. Ayah. Hanya yang 1000 kati kuasa. Ayah akan pakai palu 50 kilogram ini. Butuh ahli palu. Hanya Guru Shen yang mampu mengayunkan palu seberat dan semahal ini. Tanpa palu yang cocok, bagaimana mungkin pedang ini bisa selesai? Obat ini kupilih sendiri. 1 orang 1 botol. Banyak. Kenapa? Tak bisa rebut palu?
Ya memang sampah. Tanpa butuh kerjasama. Boleh pinjam palu? Kau pantas? Tak becus, jangan memblokir. Jangan ganggu aku. Saudara Duan, ini momen krusial. Bersatulah. Masalah guru kemarin. Hukum murid ini tak ada kata dua. Tapi, bantu si pecundang. Tidak. Aku akan buktikan pada seluruh dunia bahwa Duan Yis lebih hebat darinya. Jauh lebih unggul. Ini si bodoh. Irama runtuh tapi teratur. Teknik tanpa jiwa. Masuk villa bagai matahari terbenam. Sudah di ujung senja. Pikiran kacau, terburu-buru. Tengkorak terkikis. Lalu diayun, tenaga menguap. Begini terus, logam pimpang, retak dalam. Aku tak boleh gagal, jangan! Salah, suhu lepas kendali. Obong kosong. Meledak di tanganku. Mati ketawa. Bengkel senior kuil tempa pedang belum siap. Baca latihan aja udah meledak. Hahaha ngakak. Benar-benar sampah. Dasar api saja tak bisa kendalikan. Berani klaim kuil tempa pedang. Lelucon abad ini. Itu kau. Salahmu semua. Kakak, maksudmu apa? Diagnosis itulah selamatkan kau. Selamatkan aku. Perlu jerit. Bacaku hampir jadi, tinggal satu langkah. Diam-diam kau atur, suhumu sudah kacau. Andai bukanku. Kau sudah jadi mayat. Asal bicara, tak tahu apa-apa. Pasti karena palu tempamu tidak cocok, jadi gagal. Kau cemburu kejayaanku, guru. Dah aku kata, murid seperti ini harus diusir. Duan Yis, jangan berdalih. Kau bilang aku gagal karena palu tidak cocok, ya. Sekarang hanya ada palu berat. Mau pakai itu? Aku peringatkan kau. Semua yang coba angkat palu ini celaka karena palu ini. Berbahaya. Kau tahu palu ini bisa merusak tanganmu. Bagaimana bisa membuat pedang nanti? Jangan sok pahlawan. Segera lepaskan. Teman-teman, dengarkan aku. Jangan nekat, palu ini berbahaya. Baja sakti punca. Diperkuat teknik kuno. Jika dipaksakan, cedera parah. Lengan lumpuh permanen. Bunuh diri karir. Tuan Murong, apa maksudnya? Lomba bahkan belum dimulai resmi, bukankah Anda sengaja ingin dia menyerah? Tuan Murong, Jenderal ingatkan pertarungan ini. Ini perintah raja. Aduhlah. Diawasi Perdana Menteri. Kuil pandai besi pegang palu tempa, menyesal. Kalian mau lawan titah raja? Atau mau hina Perdana Menteri? Salah satu ini. Pandai besi kalian. Berani banget. Ayah, aku cuma ingin Shenke selamat. Ayo kita menyerah. Jenderal Ki, kami dari Villa Zuji mengakui kekalahan. Mohon Jenderal Ki mengampuni. Lepas gengsi. Terlambat. Aturan Zhuangzu Murong itu mahal. Kau bawa palunya. Tak mau angkat. Buka. Tunggu, kau pasti turun. Palu bintang 1000 hancurkan tubuhmu.
Baik. Minta, dapat. Dia benar-benar mengangkatnya. Kekuatan luar biasa. Senduan, kekuatanmu sehebat ini. Padoh. Sekarang diteruskan buat apa? Membazakan tenaga saja. Nanti lihat kau masih punya tenaga. Apa? Aku pilih palu tempat ini. Senduan, mengangkat dan menggunakan palu pengecoran itu berbeda. Turunkan, jangan sampai cedera. Santai, aku tahu batasku. Mungkin. Dia mungkin bisa. Cepat! Bantu Shendan dengan palu kecil. Jika masih nekat, jangan salahkan aku jika aku hukum. Menempa butuh tekanan kuat. Kulit kasar dari latihan biasa. Ikuti irama saya. Lihat cermat. Kantor. Tidak sedar diri. Pukul pelan dengan palu. Masih tidak hemat tenaga. Maksimal 20. Pasti pingsan, nanti ku tertawakan. Ini palu tempat berat. Kau pukul 20. 40. 80. 100. 200. Kau menembak 200 kali terus. Ini palu tempat berat sekali. Atur napas. Jika ritme sudah kacau. Baja ini rusak karenanya. Masih berapa tenaganya? Aku hampir tidak kuat angkat palu kecil. Dia malah tetap kena. Aduh, biskuit ini sudah mulai retak. Ternyata, posisi gagal. Katanya pakai palu berat. Kenapa tidak ikuti ritmeku? Itu, kakak nak tunggu sinyal macam ini lagi. Jangan berhenti. Kamu telah mengubah jalannya tongkat tadi. 5 kilo. Aku harus melawan takdir. Paksa ubah tingkatan dia. Ngomong apaan? Terus mengingat hal yang mustahil. Padahal jelas tak mungkin terjadi, kan? Peringatan terakhir. Berhenti! Naik tingkat. Haha. Pikir kami semua anak-anak berusia 3 tahun? Dengarkan. Hanya atasan. Struktur Vajra baru berubah jika dengan alat seadanya ini. Bawah. Besi tua sekalipun. Takkan dapat kemewahan. Hei, Tata Suci, stop! Terus dipaksa, tiang bawah akan rusak lebih awal. Segera hentikan. Bukan itu caranya. Vajra bangun. Tahu! Aku bantu. Ini salahmu. Kau terlalu lama. Kau yang mengacaukannya. Berani melotot? Semuanya ini karena villa. Tidak. Yang tadi itu bukan barang biasa. Kotoran bajanya sudah larut. Goresan. Mahakarya terkumpul. Dasar dia. Kerjanya asal. Dia paham betul. Nekat loncat level. Enggak dicuci. Kartu ini udah mati. Transfer hati. Sudah terlambat. Frank Chen, kau kata apa? Pergi dari meja tempat. Jangan sentuh. Perabot mewah. Bai Lian tuntas tempat pedang. Tampaknya, kuil penempa kalian hanya akan menyerahkan besi tua. Iya. Mau bagaimana sekarang? Waktu hampir habis. Dewa pun tak berdaya. Sin! Sudah terlambat, kau tak berguna. Aku tidak bisa, kamu juga tidak mungkin bisa. Dia
Ini harmoni yin yang. Mustahil. Presisi menembus harmoni yin yang. Hanya maestro tempat sejati yang bisa mencapainya. Siapa dia? Mustahil. Mungkinkah dalam arsip metode tertinggi itu nyata? Bakat tempa langka. Sayang, kamu bikin aku marah ya. Wah, benar sih. Cuma bercanda. Sumpahku ikut angin. Ini mukjizat dari kitab leluhur. Sungguh mukjizat. Waktunya habis. Dupa habis. Lomba usai. Kuil pedang tempa diskualifikasi. Jenderal, sebelum dupa habis, kami sudah menyerbu kota. Aturan tetap aturan. Hampir. Lomba selesai. Jenderal Qi, jangan terburu. Pemenang jelas. Masih bicara mulu. Sekarang pun lawan. Dupa diam. Abunya belum lulu. Napas terakhir belum lepas. Selama ini, belum terlambat. Masih memaksa argumen. Keluarkan semua orang kuil penempa pedang. Tunggu. Tanda langit, guntur menggelegar. Pedang ini wujud takdir langit. Boleh tanya, Jenderal, apa langit salah hitung? Waktu. Kau berani pakai dalih langit di hari suci. Jika saya nekat, tak hanya tidak adil, bisa dituduh menghina kekuasaan langit jika Dapeng tahu. Saya bisa mati tragis lagi. Mulut tajam. Baiklah. Pedang. Ini adalah batu meteorit terkeras. Ini standar menilai senjata legendaris. Hari ini, kuperlihatkan kejutan. Lihatlah arti kemiskinan sejati, agar tak ada tuduhan pilih kasih. Ini masih bisa disebut cukup. Bahasa Inggris Jenderal. Membangun arena bayangan dengan besi tua, sungguh aib dunia. Hari ini, ku permalukan kau jadikan tempat pedangmu bahan tertawaan. Apa ini? Tongkat bakar? Neka tipu jenderal pakai sampah. Berani meremehkan altar suci titah raja? Kau memfitnah. Belum kau uji, berani sebut ini besi tua? Jenderal ini orang biasa. Andalanku naluri. Dan prinsip. Barang buruk ini tak beraura. Kualitas terendah. Senjata sakti sepanjang zaman. Terinjek debu. Agung. Senjata sakti katamu. Kenapa ia tak terbang saja ke tangan saya? Berani bicara lagi. Satu kata. Kuhukum atas penghinaan. Langsung kutangkap. Jenderal, tenang. Jiangxi Suzhou, anak ini bodoh. Mohon maafkan. Saya ambil barang. Murong Cheng kenapa? Sudah mulai tua. Tak sanggup angkat pedang. Bengkel pedang ini tak ada penerus. Bukan aku yang tua. Pedang ini. Jenderal, pedang ini sudah punya akal. Senjata suci hancur bila bukan tuannya. Bukan besi biasa, ini ujian bagi pemilik. Setelah Guru Susheng tiada, di dunia ini tak ada lagi makhluk bawaan Lingqi. Jenderal, jadilah saksi. Bersumpah pada Dewa Perang. Murong Cheng, apa kau katakan? Benda suci hancur sendiri? Lingzi, udah pikun ya?
Beraninya kau membohongiku. Si ganteng. Apa lagi? Sampah begini. Pantaskah ku jajal dia? Terlalu waspada. Takut kotor. Tangan jenderal. Jenderal, pedang ini luar biasa. Bisa menilai adil. Harap jenderal teliti. Apa guna menilai? Dia cuma pesuruh. Ia boleh kesan apa? Hancurkan pedang sampah itu di tungku. Biar dah. Jangan gerak. Dunia khayal relatif. Bantu. Senduan. Berani melawan jenderal ini? Pengawai, tangkap bajingan ini. Jenderal. Jenderal, barang ini pantas dilihat. Dia monster bunga sepatu. Malah setan. Hari ini kau ingkar. Nyawaku terancam. Perguruan Tempa Pedang. Sage Suci. Senduan pantas maju. Kuil Tempa Pedang hebat. Kau akhirnya datang, Guru Agung puas. Penilaian. 3 pukul cukup. Guncang dunia. Keren. Tapi, kuil Zobian yang runtuh. Seluruh warga Zufan segera akan dibantai. Ada masa depan, tinggal gelap ikut sang Guru Agung. Uang dan jabatan. Cantik ternama. Wan kau mau. Sang Guru Agung janji. Senduan, jangan percaya tipuannya. Ingin hancurkan villa. Dengar, mereka hanya pakai moral untuk memanipulasimu. Akulah yang memberimu. Ini adalah langit yang sejati. Tentu, Anda bisa menolak. Tapi pikirkan baik-baik. Membela villa pedang. Menghina raja. Melawanku. Kau tahu nasib mereka. Guru besar Wen basmi mereka. Ternyata hanyalah seekor semut. Grand Tutor, niatmu kuhargai. Tapi pedangku, hanya untuk perkumpulan ini pedangku terhunus. Jika tak bisa kukuasai, kebetulan harus mati. Langsung bunuh. Biar bajingan Murong Cheng merasakan. Rasakan keputusasaan. Baik. Tekadmu sudah bulat. Tai Shi lepaskan bakat. Jenderal Qi. Mulai. Menurut Tai Shi, rakyat jelata amat halus. Do Jian lebih langsung. Tai Shi bijaksana. Kata Tai Shi tepat. Baik. Tai Shi umumkan. Babak kedua. Duel pedang. Yang lain. Wakili wanita Bandia. Ayah, siapakah yang lain ini? Akan datang pemimpin Pedada Giok. Selain Master Shen, pembuat pedang satu-satunya. Tai Shi, yang lain bukan murid Bai Lian, tapi kau izin bertanding. Melanggar aturan, hempah. Di sini, aku adalah hukum. Aku bilang dia bisa sakit. Dia harus bisa sakit. Pejabat licik. Dia sengaja datang siap. Dari awal, dia takkan melepaskan ayah kami.
Biar aku yang urus. Tidak. Suaper tidak mungkin menang. Hanya satu yang bisa. Kali ini, majulah. Lomba ini, saya penyelenggara. Para empu, pilih tiangnya. Biji jadi baja lebih pasti daripada besi daur ulang. Ketahanan darah teruji. Peluang menang 70%. Kau pilih dulu. Bentuknya. Otak kau penuh air ke? Teh orang. Dasar kau. Kau sudah hilang akal. Berani kau berikan Dewi ke lawan? Bobo. Mengirim si bodoh ini. Apa maksudmu? Senduan. Kau biarkan yang pilih dulu. Pak. Mau nih. Baik, Palu Habat. Pantas jadi master pedang. Yang lain, kamu tak mengecewakan Guru Agung. Guru Agung benar. Pabrik baju. Sudah lihat, inilah master sejati. Perkampunganmu tak layak mengangkat sepatu ya. Ayah, dia. Gagal, cepat gagal. Jangan sampai dia berhasil. Baik. Cincang unggul. Selamat bahagia, Guru Agung. Oh, ini baja kelas tinggi. Helm ini senjata sakti pasti jadi. Ah. Bagus. Yang lain, tak mengecewakan aku. Murong Cheng, lihat. Inilah bedamu denganku. Memalukan. Bahan bagus kau ubah jadi besi biasa. Padahal mudah sekali. Apa yang patut kalian banggakan? Kurang ajar. Pesuruh saja. Ilmu master yang kau tak pantas menilai. Ini keajaiban teknologi pemurnian. Teh orang, mau adu apa lagi? Kau sudah buang biji naga karena bodoh. Tinggal sampah besi. Cepat berlutut dan menyerah. Apa? Mau mempermalukan leluhurmu? Pondok pedang. Tak ada pengecut di sini. Wah, bagus. Nyali besar. Aku ingin lihat nyalimu versus besi rongsokanmu. Mana yang lebih kuat? Pura-pura sakti. Lahan mati. Besi merah rusak ini dipalu ribuan kilo pun. Tetap tak ada hasilnya. Kau gila. Air ajaib sudah kau habiskan. Tenagamu sudah setengah habis. Sekarang mau lagi? Sungguh kau cari mati. Cari sensasi. Seni tempa butuh ketepatan. Bukan asal pukul. Besi bekas hampir tak tertolong. Begitu dia pukul, langsung remuk. Tak bisa diselamatkan. Jenderal Ki, sandiwara ini makin menarik sahaja. Akan kulihat si semut ini lompat sampai kapan. Katamu besi tua tak jadi baja. Hanya karena kalian berpandangan sempit dan tak tahu diri. Sekarang buka mata luas-luas, hai kata-kata dalam telaga, lihat betul-betul. Perintah sejati. Penertiban. Naga, dengar suara ini. Sama saja dengan memukul batu. Murongca. Tinggal di villa, hanya segini. Hahaha, sampai mati ketawa. Haha, ayah gelak besar. No Forbi.
Suaper. Loviturel Luiket Cu Presisi. Kekuatan, irit mul. Ini memang tak pernah terdengar. Ki! Hai! Apa benda hantu tu? Petir menghujam. Sang guru muncul. Petir jadi api. Memurnikan pasukan elit. Ini tongkat legendaris. Inilah tongkat legendaris itu. Baja legendaris yang kudengar ternyata mitos. Tak kusangka, ini nyata. Bisa pakai palu berat. Bisa buat salep terbaik. Sebenarnya siapa dia? Ayah, hebat baja legendaris. Kita menang di villa. Menang. Ulat bulu. Kalian terlalu dini merasa gembira. Ini cuma besi berkualitas. Ini lomba tempa pedang. Bukan baja. Grand Tutor bijaksana. Baja legendaris. Tanpa teknik tempa tetap tak berguna. Hahaha, setuju. Grand Tutor bijak. Dia cuma bernasib baik secara melampau. Petir terpanggil. Baja baik cuma kebetulan. Tempa pedang. Dia murid rendahan. Paham tak apa itu kaidah sejati? Lucu sekali. Oh Yang Reng. Jangan asal tuduh. Aku berkata benar, kan? Master sejati itu yang lain. Mari kita buka mata kamu semua, ini barulah kehebatan sebenar. Ilmu tempa pedang. Silakan. Yang mulia, para sesepuh. Perhatikan, hari ini saya akan tunjukkan legenda keahlian Master Shen, legenda pedang. Pemain catur ini. Inilah irama pukulannya. Jurus 9 putaran Master Shen. Gerakan yang lain sudah menangkap 3-0, 40% esensinya. Genius, benar-benar jenius. Hahaha, lihat ini. Murong Cheng, ini teknik sesungguhnya. Bintang 9 putaran red. 1 putaran, 1 tahap. 9 putaran tembus dewa. Meski yang lain hanya kuasai 30, cukup guncang dunia. Yang lain ini memang jago. Menghakiminya. Mungkin. Master Shen wafat muda. 9 putaran bintang langit sejati. Sudah punah. Putaran pertama, buka skill. Putaran kedua, jiwa 07. Putaran balik. Kilin merah. Tidak mungkin, ini inti 9 putaran bintang langit. Jadi kau juga tahu. Kau mencuri ilmu Master Shen. Bukan mencuri. Irama dan esensinya jauh lebih kuat. 9 putaran lautan langit sejati. Kau siapa? Jiu Zuan. Baik, Ivan. Persilatan kini, yang kuasai ilmu 9 putaran bintang. Hanya Master Shen. Tapi dia tak mungkin jadi Makcik Shen. Ingatannya hebat. Jurus 9 putaran hati. Tapi apa gunanya? Aku yang Lei, pemuncak Yujian. Teknik pengerasan bajaku. Takkan kalah darinya. Rahasia pedang sejati ada di Quenching. Anak muda, berani bertanding di langkah terakhir ini. Teknik legendaris Master Yang. Ekor naga 3 titik air. Hasilkan kombinasi keras dan lentur. Selesai. Pedang legendaris siap.
Hebat. Dia sedang apa? Sedang pedang pakai anggur. Baja sakti tempaan petir itu. Sia-siakan barang langka. Ilmu api hijau dewa mabuk. Pakai anggur panggil api sejati. Dulu, Master Shen gunakan teknik ini di puncak Gunung Tai. Rahasia eksklusif yang menggegerkan dunia. Perhatikan, ini Bai Lian Xuanti. Sangat keras. Pedang biasa akan tumpul atau patah. Selanjutnya, uji kualitas kedua pedang ini dengan itu. Fang, jangan mengecewakan. Tenang, Guru. Astaga. Bisa tinggalkan bekas dalam di baja legendaris. Pedang ini pasti masuk 3 pedang terbaik dunia. Pasti menang Guru Yang. Hei kau, giliranmu. Guru Wen mau lihat pedangmu. Apakah bisa di besi hitam ini gores baja ini? Tuan. Haha, tak ada luka sedikit pun. Cepat sini. Akhirilah lelukon ini. Jaga harga diri, terhangat. Hanya ini saja. Memalukan dunia pandai besi. Apa? Aku benar-benar akan mati. Oh, mustahil. Kamu kalah ya. Apa yang terjadi? Ini bukan Pikachu. Ini energi pedang, ini ketenangan. Hancurkan inti baja misteri. Aku paham, sungguh paham. Pengerasan awal bukan angin. Ini kebajikan. Dia berisaran agung. Tubuh kuat tekad baja. Inilah senjata legendaris sejati. Aku tahu sekarang. Dia Master Shen. Hamba yang lain tak kenal Tuan Mulia. Berlagak di depan Master Shen. Hamba mohon maaf. Master Shen, beliau sungguh masih hidup. Sang penghakim. Jadi begitu. Berkah tinggal di villa ini. Terhormat. Dewa. Santu. Kuperintahkan kau lawan dia lagi. Tapi guru besar ragu. Dia bisa menang lagi. Guru besar tak bisa terima. Di depan empu pedang terhebat. Yang mulai hanyalah semut kecil. Pertarungan ini, domba ditebus. Ikhlas kalah. Sampah. Dasar kau sampah. Gaya Tyler. Master Shen ada. Tak seorang pun bisa kalahkan kuil tempa pedang yang mulia. Hentikanlah. Baik. Keputusan ilahi. Luar biasa, Kuil Zongji. Jangan terlalu cepat bersorak. Besok, Raja hadir. Akan kulihat. Dasar babi, lihat kehebatan villa. Mampu luar biasa. Ronde kedua. Villa Tempa Pedang. Senduan menang.
Ternyata dia Master Shen idolaku. Ada di dekat. Anda, benar Master Shen? Tak sama macam dia. Atau lebih kenal nama Shen Duan lebih nyaman dengan ini. Tak kusangka ahli legendaris idamanku ada di dekatku. Tapi kenapa berpura-pura mati? Begitu menjadi hidup, banyak hal tak terelakkan. Aku khawatir aku tak bisa fokus lagi. Oh, begitu ya. Sekarang kau Master Shen termasyur. Atau Shen Duan yang kubawa dulu. Sains saya. Maafkan, salahku sebelumnya. Jangan sungkan. Kepala desa apa? Kamu cocok dengan putriku. Sebut kepala desa. Terlalu kaku, bukan? Ayah. Urusan provinsi besar kecil, jika menghalangi jalanku, harus mati lagi. Boleh. Duan akan mencincangmu. Makan dulu. Apa? Villa ini. Guru besar akan bikin kalian mati perlahan. Harusnya dulu aku bunuh dia. Tidak akan terjebak seperti sekarang. Guru besar, Tuan Yizid dari Villa Tempa Pedang mohon jumpa. Utusan Villa Tempa Pedang. Mau apa mereka? Suruh dia masuk. Baik. Hormat guru besar. Berani hadap Maha Guru, minta ampun, atau cari mati. Dia bukan Taishi. Aku datang untuk membantu Sang Maha Guru. Besok di depan raja, hancurkan Shen Duan. Villa Zuji takkan bangkit lagi. Kau pengkhianat perguruan. Dia nih kira dia golongan guru apa? Dia merampas segalanya. Asalkan dia tercela dan hina. Aku rela apa saja. Kau cuma pecundang. Apa gunamu bagi Taishi? Saya mengerti. Taishi, Anda penjaga warisan ini. Yang kau mahu adalah nyawanya. Mau bilang apa? Aku punya rencana. Atur Jenderal Taishi. Sesaat saja. Segala tercapai. Strategi apa? Katakan. Sang Guru Agung. Hati manusia paling sulit diwaspadai. Paling mudah dikendalikan. Hati manusia juga. Begitu punya kelemahan. Sama dengan menyerahkan nyawamu. Dewa. Kelemahan Shen Duan. Cepat jelaskan. Master Duan menolak kekuasaan dunia. Tapi dia suka putri kuil penempa pedang. Murong Cue. Mending kita Baik. Kamu begitu. Rencananya, aku Guru Agung pasti mengalahkan. Masuk Villa Gunung. Kali ini akan kulihat. Tubuh ini mampu lepas dari cengkraman kami. Sikapmu masih tenang ya? Adakah kau sangka menang lawan Guru Agung sudah aman sekarang? Yang kalah tak berarti. Mulut tajam.
Guru Agung akan lihat. Nanti dulu. Raja tiba. Wahai pengkhianat raja, Berani lacak. Guru Shen. Raja sayang Cengci, kamu tahu itu. Apalagi, dulu Raja sangat percaya padamu. Tapi pura-pura mati kabur, menipu Raja. Kejahatan ini pantas hukuman mati sekeluarga. Ayah dan mereka, benarkah itu? Xue jangan takut. Dewa penghakiman bukan biasa. Ada jalan. Yang kita perlu lakukan, percaya padanya. Pastor, sehebat apapun tempamu, apa gunanya? Menipu raja lewat kepalsuan. Tetap akan dipenggal. Hidupku hanya menempa senjata legendaris, harta dan jabatan. Bagi pengrajin sejati, hanyalah fata morgana. Ladang. Kau meremehkan beliau. Jiale. Hormat Baginda. Bangun. Lanjutkan. Hamba melapor. Ada kabar penting. orang ini bukan dukun sakti. Dia adalah Dulu. Pura-pura mati dalam bom. Master Shen. Hamba mohon, tepat kata Guru Agung. Pengkhianat tahta. Dieksekusi. Bijaklah Paduka. Master Shen ini, dia hati hanya pada pedang. Tak ada niat menipu. Mohon ampun, Master Shen Pilar Negara. Tak ada niat menipu. Kumohon Paduka, biarkan ia hidup. Jelas. Jenius pun tak berguna. Di bawah kaki kaisar, kau hanyalah semut yang bisa diinjak kapan saja. Telah. Hakim Shen atau Master Shen? Gelar stroberi. Semua mungkin. Pilihan rakyat jelata. Dulu aku sangat menghargaimu. Ku beri harta dan jabatan. Ku tunjuk pembuat pedang utama. Kau malah kabur diam-diam. Lepaskan cangkak. Hianati percayaku. Seperti apa? Kebaikan raja. Hamba tidak pantas. Hamba tukang besi biasa, setia pada perapian seumur hidup. Baja perkasa. Kurang ajar. Belum izin duduk. Berani. Lawan perintah, hukuman mati. Jangan sombong karena pedang saktimu. Bakal lupa hangat. Hebat. Memalukan. Tak kusangka. Bertahun berlalu. Hanya yang layak. Hanya pedang Master Shen. Kau hidup dengan menempanya. Mati di bawah karya sendiri. Pengkhianat kerajaan. Eksekusi di tempat. Dengan ini, kuhukum mati kau. Jangan, Yang Mulia. Jangan. Tidak. Ampunilah, Yang Mulia. Dengarkan hamba. Menipu Yang Mulia, hamba tak layak mati. Dahulu, Zanu tidak berdusta. Hamba terlempar, nyaris tewas. Setelah siuman, Yulan kehilangan ingatan. Andai bukan Nona Murong menyelamatkan hamba, tulangku lama di gunung. Mana mungkin hari ini menghadap raja. Shen Duan minta aku bantu hindari bencana. Yang Mulia, Shen Teng berkata benar. Saat ku selamatkan dia, ingatannya benar-benar hilang. Baru setelah memegang palu patah, aku temukan misiku. Mengingat posisi hamba. Yang Mulia. Merayu belaka. Yang Mulia bijaksana. Seluruh dunia tahu Yang Mulia paham seni. Pelindung para pengrajin. Yang Mulia menghargai hamba. Beruntung sekali. Pantas hamba menipu Tuan. Gagal membuat senjata sakti untuk Yang Mulia. Rakyat jelata lupa ingatan. Penyesalan terbesar. Benar kau lupa, namun tindakannya yang tulus dan ikhlas.
Jika bisa kugunakan, senjata sakti pasti ada. Sial. Terkecoh. Olehnya. Tahu panik dengan pedang. Jadi gila. Oh, begitu. Rela bantu jebak selingkuh. Tempa pedang untuk raja. Rakyat jelata. Kehormatan seumur hidup. Baik. Diagnosis hebat. Kalau begitu, bangunlah. Karena ini salah paham. Aku ampuni dosamu. Terima kasih, Paduka. Syukur atas rahmat tuanku. Hidup. Aku takkan biarkan kau lolos dengan mudah. Lapor Paduka. Karena Master Shen begitu tulus, punya mukjizat. Mari ajak Master Shen tanpa senjata bagi Paduka. Hanya dalam legenda. Tak terbatas. Kapal Tai. Baik. Usulan Guru Agung hebat. Senduan. Setuju. Yang mulia, pedang suci Taihha legenda, rahasia pembuatan hilang selama ribuan tahun. Bukan tak mau, tapi tak mampu. 6. Master Shen keliru. Lapor Yang Mulia. Menurut hamba, sejarah mencatat, sebab pedang Taya disebut pedang suci, karena pandai besi harus mengorbankan diri. Yang dicintai di tempat jadi sempurna, jadi senjata sempurna. Jenderal Di benar. Master Shen dengan mukjizat dan ingatan kembali. Tempat senjata raja. Jangan-jangan yang kau lakukan tadi hanya sandiwara untuk raja. Perdana Menteri, jangan tuduh seenaknya. Semua sesuai. Perkataan Taishi itu yang ku mau. Bukan alasanmu. Ini jawabanmu. Pukul aku. Menempa pedang surya butuh langit, bumi, dan manusia. Harmoni adalah kunci. Paduka, katanya pedang Tai harus disempurnakan dengan nyawa. Dengan nyawa. Rumor ini. Rupanya, Tuan Murong ternyata bijak. Hah? Benar, Paduka. Menempa Taihha bukanlah dengan mengorbankan pandai besi. Melainkan mengorbankan nyawa orang terkasihnya. Untuk tempering akhir. Hanya ini, pedang bertenaga rohani. Hanya ini cara menciptakan Taihha sejati. Bukan bunuh diri, tapi korban kekasih. Hanya begini pedang berjiwa. Hahaha, baik. Baru pantas untuk ambisi abadi sang raja. Hentikan diagnosis. Sebelum hari ini usai. Ciptakan pedang suci Taihha. Jangan, Yang Mulia. Bekerja. Korban manusia bagi pedang. Inilah karma. Belajar tanpa celah. Cabutlah titah Yang Mulia. Murong Chow, jangan dihormati. Bisa bantu Yang Mulia. Anugerah langit. Kok jadi kekerasan menurutmu? Mungkinkah kuil pedang berani melawan titah raja? Jenderal Ki benar. Titah raja mutlak. Kalian berani menghina wibawa raja. Di mana? Bobo. Menjual. Kalian bodoh. Berkorban bagi kejayaan raja. Kehormatan bagi adik. Monster, diam kau! Bukankah kamu sangat setia pada sang raja? Jangan-jangan melawan perintah. Vima, ini bukan ajakan berunding. Diagnosis. Guru Shen. Terima perintah. Jika kau berani bicara lagi, nanti semua orang di desa ini
ikut mati karena kau. Keputusan ilahi. Tak mau membebanimu. Jangan bebani perguruan. Jiba, ini satu-satunya jalan. Senduan, jangan tanya lagi. Perjuangkan perguruan. Raja, hamba rela jadi tumbal pedang. Tempat pedang suci Taiha bagi Paduka. Ancaman takkan sirna. Ini gegabah. Ayah larang. Ayah, putri durhaka. Jika nyawaku bisa menebus keselamatan seluruh villa, aman dari roh jahat. Puai, rela dari hati. Berni, bagus katanya. Adikmu sangat bijak, kebanggaan kita. Shenge masih diam saja. Cepat laksana dan syukur. Paksa aku dengan nyawa Sue'er. Song Changkyu Ki Dehai, licik betul kalian. Sempur. Tidak sopan. Ini jalan terakhir. Tak mau jadi korban. Hidupmu hakmu. Tak ada yang berhak. Naik jabatan. Berani sekali kau. Lancang di depan raja. Dia berkorban demi kau dan perguruan. Kau malah tak tahu diri. Kamu sangat egois. Mauku apa? Paduka ingin pedang Taiha. Saya putuskan. Hari ini di sini. Di hadapan semua orang di dunia. Kutempa bagi Paduka. Maafkan murid ini. Tak ada korban jiwa. Bisakah Taiha terwujud? Tidak masuk akal. Paduka, jelas mereka mengulur waktu. Betul. Paduka, Guru Agung benar. Jangan percaya omongannya. Menurut hamba, lebih baik kita tahan dulu Murong Sue. Lalu lihat trik liciknya. Maksudmu, hari ini tempat pedang dewa bagi beta? Janjiku pasti terpenuhi. Jika aku tidak muncul, hukuman apapun ku terima. Jika berhasil, jamin keselamatan semua di sini. Aman selamanya. Baik. Ku beri kau satu kesempatan. Tapi sabarku tak panjang. Pengawai. Tangkap dia. Nyalakan tungku. Waktunya sebatang dupa. Jika pedang Taiha tak jadi, nyawanya jadi taruhan. Siap. Suapara, lepaskan dia, Sue'er. Pengadilan surgawi, ampuni aku. Tak berjodoh nanti di akhirat. Akhirat, Sue'er abadi bersamamu. Doa hampir habis. Gadis cantik bagi tungku. Sungguh serasi. Aku sudah tak sabar menyaksikan pengorbanan bagi pedang. Banyak. Waktu hampir habis. Mukjizat mustahil. Waktunya tiba. Siapa berani sentuh dia? Gunung laut masih utuh, waktunya belum tiba. Jangan sentuh Sue'er. Senduan. Kau berani menguji batasku. Kampungmu hangus. Pedangmu mana? Paduka, buka matamu lebar. Ayah, Kosi. Sungguh konyol. Cuma besi tua yang dipanaskan. Berani sebut ini Tai E.
Kau sudah kehabisan akal. Kau gila. Satu persatu. Yang mulia, jangan tertipu. Dia cuma mengulur waktu. Yang mulia, segera perintahkan brengsek. Hukum di tempat. Kalian bodoh, tak paham membuat pedang sejati. Hari ini, ku perlihatkan kepadamu. Keahlian sejatiku, perhatikan. Shenzuan, kau. Ah, Mustahil. Mustahil. Dari naskah kuno, pedang taya butuh tumbal manusia. Mustahil kau bisa. Sempurnakan. Kitab Tumbal Cinta. Penulis kuno itu bodoh dan jahat. Senjata suci lahir dari kenangan. Pancaran jiwa. Bukanlah nyawa orang lain. Omong kosong. Ilmu sihirmu cuma tipuan mata yang mulia. Anak ini lihai berkata, pasti pakai ilmu hitam. Nyaris mati tetap keras. Ilmu hitam. Tanya Perdana Menteri. Kebenaran sejati. Yang mulia, ku gunakan jurus kupu-kupu ribu. Pedang ini memiliki 99 alur darah bagai meridian manusia. Ku jadikan darah murni perantara. Tembus alur pedang. Darah mengalir abadi dalam pedang. Lebih kuat. Pengorbanan manusia. Luar biasa. Darah ganti ritual. Pedang taya yang sakti. Terputus. Kau jenius sejati. Senduan. Kau berhasil, bukan? Akulah senior ahli tempa naga. Dia merampas semuanya. Pangkat dan hormat. Akan kubunuh. Senduan, kubunuh kau. Dasar bodoh. Penjahat hina layak mati. Bijaksana, kau korbankan diri demi pedang sakti, jasamu besar. Katakan, mau hadiah apa? Kantor polisi emas. Kekuasaan pun kuberi. Tuanku, hamba tak butuh emas. Tak mau jabatan. Rakyat jelata. Hanya satu. Keadilan. Taishe, kau selalu ganggu kami di villa. Memaksa jangkrik. Sekarang, kau paksa Sue air mati untuk pedang. Orang hina. Sungguh, tidak layak jadi pejabat tinggi. Yang mulia, tak temukanmu, Bibi. Tak cari, malah pukul saya. Menjauh. Dialah yang memfitnah. Membalikkan fakta. Masyarakat. Yang mulia, si pengkhianat. Tak dihukum mati. Rakyat tak tenang. Hukum negara tak tegak. Panah. Satu. Tatapan ini, dia Bui, pembunuh mati-matian, juga nekat bertaruh nyawa. Senduan lindungi penghuni villa, melindungi kekasihnya. Dia berani menantang hamba sang raja. Masih punya nilai. Mohon paduka. Cepat putuskan. Terlalu lembab. Hianat dan hina raja. Kejahatan terberat. Pengawai. Bawa dia pergi. Cabut gelar. Penjara kerajaan. Dieksekusi usai gugur. Masih peduli. Dia hanya berlagak. Pergue. Sudah selesai. Apa? Bekerja tanpa henti
Bahkan yang terobsesi pun harus berpikir, jika kau kolaps, apa jadinya? Tangan pandai besi tumpul bila satu hari tak dilatih. Jangan diremehkan. Ayo, toko menunggu di depan. Jangan ketawa. Sendun, pedangmu selamatkan semua. Menyelamatkan kita dari bahaya. Jasa besar. Izinkan aku bersujud. Ayah, janganlah. Dinas dan pribadi tak campur. Pantas diterima. Baiklah, mulai sekarang. Kau jadi pemilik perkebunan. Selamat Tuan Shen. Selamat. Siapa jenderal? Perintah Raja. Perintah Raja. Berjasa, bermoral tinggi. Emas 10.000 kati, lahan 1.000 hektar. Perguruan pedang terbaik di dunia. Terima kasih atas karunia. Tuan Shen, maaf atas yang lalu. Harap dimaklumi. Jenderal Qi, soal kejadian itu, saya tahu Anda juga diperdaya. Terpaksa ikut. Ucapan ini, saya Qi pun sudah tenang. Hari ini saya pamit dahulu. Jenderal Xi, hati-hati. Mundur. Kapten Shen mana? Kini kau pemilik pandai besi. Dan villa terbaik di dunia atas titah raja. Nanti, tanggung jawabmu. Rahasia. Xiao Sui, aku akan jaga villa. Menjaga baik-baik rumah kita. Shen Lang, aku percaya